agak sedikit karena kajian kita akan segera kita mulai. Ini dulu. Halo. Baik. Mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kok nggak semangat ya Pak? Kira jawab salam ya, semangat dong Pak. Kita menuntut ilmu ini balasannya surga. Sekali lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadi burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa ala sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih saja memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mustajab ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan kesemuanya itu mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para alim ulama, para masaih, para sesepuh, para pengurus DKM, masjid dan musola se-PSD dan sekitarnya, para jamaah, para bapak, para ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami sebagai MC menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah sambutan-sambutan, dan yang keempat adalah tausiah agama. Lalu disampaikan nanti progres dari forum majelis musolah BSD dan sekitarnya. Lalu nanti kita lanjutkan sholat suruh atau isyraq. Nanti setelah itu doa kafaratul masjid, dan nanti jangan beranjak dulu dari masjid ini, nanti ada hidangan yang kita bisa nikmati. Hadirin sekalian, mari kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Farham Tamir. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan yang membaca akan mendapat kucuran dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu oleh Ustaz Hadi Muhammad Yusuf Shah MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol alaihi masykurah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, para asatidz, wabil khusus Ketua Presidium FMMB Forum Masjid Mushola BSD Bapak Surya Sidarta dan jajarannya, juga yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Taufik MZ yang hari ini insyaallah akan memberikan tausiah kepada kita, serta bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, takmir masjid, mushola, BSD dan sekitarnya, serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita bisa beristimewa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Masjid yang sudah berdiri sejak tahun 2002 ya. Saya kebetulan masuk 2005, jadi yang tahu ini adalah orang tua kita, ada Pak Haji Samsuri, ada Ustaz Kamil dan beberapa bapak-bapak senior kita yang ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada FMMB yang menjadwalkan hari ini kegiatan safari subuh di Masjid Al-Ikhlas. Mohon maaf kepada pengurus FMMB karena bulan kemarin kami tidak bisa kebetulan hari itu juga ada bertepatan dengan kegiatan yang lain sehingga ditunda, kita laksanakan pada bulan ini. Insya Allah juga nanti akan ada kegiatan setelah S3 ini, yaitu pengajian yang akan diisi oleh Ustaz Fatih Karim. Ini sebenarnya prakarsa dari ibu-ibu wabil khusus Yayasan Bait Al-Hasan. Ini ada orang tua kita Pak Haji Asnil. Alhamdulillah, terima kasih untuk kegiatan nanti juga dibantu oleh Yayasan Bait Al-Hasan. Hari ini juga kegiatan kita di safari subuh ini alhamdulillah disponsori oleh Masbina, sebuah aplikasi manajemen masjid yang pertama mungkin di Indonesia. Kebetulan juga kantornya ada di Villa Dagotol ini Pak, dan pengurusnya juga adalah juga pengurus Masjid Al-Ikhlas, ada Pak Rusdi. Terima kasih Pak Rusdi dan teman-teman dari Masbina. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kami mohon maaf bila pada kegiatan hari ini ada yang kurang dari pelayanan kami. Ini mungkin maksimal yang kami bisa lakukan. Nanti mungkin jika ada hal-hal yang ingin disampaikan dari kegiatan-kegiatan FMMB, kami persilahkan. Mungkin ini saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsirun Ustaz. Selanjutnya yaitu sambutan dari Presidium Forum Masjid Mushola BSD dan sekitarnya, yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Surya Sidarta. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhal alaihi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Villa Dagotol, Bapak Muhammad Syah beserta seluruh jajaran. Kepada yang terhormat para guru kita, Ustadz dan para asatidz yang insya Allah nanti akan memberikan kajian pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak perwakilan dari Pemkot Tangerang Selatan atau yang mewakili nanti mungkin akan ada sedikit update. Pada yang terhormat para ketua DKM masjid-masjid dari Forum Masjid dan Mushola se-BSD, kepada yang terhormat rekan-rekan Presidium dan pengurus Forum Masjid Mushola se-BSD, pada yang terhormat jamaah dan
para hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara yang sungguh sangat baik ini, sangat mulia, yaitu Safari Sabtu Subuh. Acara ini diprakarsai oleh Forum Masjid dan Mushola se-BSD sejak tahun 2007. Jadi ini sudah berjalan sekitar 17 tahun, Pak. Dan ini adalah sebuah kegiatan yang unik, di mana kita mungkin tidak banyak menemukan ini di tempat lain. Saya sudah berjalan di beberapa tempat di seluruh Indonesia, baik itu di wilayah timur hingga ke Bima, hingga ke Kupang, juga ke wilayah barat hingga ke Batam, ke Medan. Belum pernah saya menemukan acara seunik ini. Ini adalah sebuah keunikan yang mungkin kita harus jaga secara istiqomah, dan ini kita manfaatkan sebagai sebuah sarana silaturahim antar jamaah masjid dan mushola se-BSD. Saat ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 78 masjid. Jadi tidak setiap tahun kita ketemu, Pak. Jadi mungkin dalam waktu 1 tahun hanya ketemu sekali, kemudian nanti ketemu lagi 2 tahun berikutnya, gitu. Mungkin nanti akan ada beberapa update dari rekan-rekan semua. Mungkin saya hanya memberikan highlight sedikit saja, bahwa ada beberapa program FMMB ini yang sekarang cukup penting yang baru kita launching dan kita perkenalkan pada Bapak Wali Kota Tangerang Selatan juga, Bapak Benyamin Daphni. Yang pertama adalah bedah rumah. Bedah rumah ini adalah sebuah acara di mana kita menyumbangkan atau melakukan inisiasi untuk merehabilitasi rumah yang perlu direnovasi di sekitar masjid-masjid kita. Jadi bapak-bapak, saya persilahkan, misalnya ada warganya atau jamaahnya yang memerlukan bantuan untuk memperbaiki rumahnya, apakah itu MCK ataupun atapnya roboh ataupun terkena kebakaran, itu silakan menghubungi kami. Mungkin ada hal yang bisa kami lakukan. Minggu kemarin alhamdulillah kita sudah menginisiasi kepada salah satu korban kebakaran jamaah di Masjid Al-Asri di Jerupang, dan pada saat itu langsung disampaikan bantuannya di depan Pak Wali Kota dari FMMB, dan alhamdulillah 2 hari berikutnya pihak Pemkot langsung mengakuisisi seluruh program rehabilitasinya, Pak. Jadi rumah itu langsung dijadikan jadi baru gitu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada Pemkot Tangerang Selatan yang telah memberikan sumbangan ataupun kebaikan kepada jamaah masjid kami. Dan ini akan coba kita sebarkan ya sebanyak mungkin, masjid-masjid mana atau jamaah masjid mana yang memerlukan, insya Allah kami akan ikut terlibat dalam prosesnya. Yang kedua adalah program penanganan stunting, Pak. Jadi anak-anak kita adalah salah satu aset di mana kita harus menginvestasikan kepada mereka kesehatan, baik itu jasmani, rohani, dan juga secara psikologis. Dan ternyata cukup tinggi angka penderita stunting di Tangerang Selatan ini. Jadi kita berinisiasi bersama-sama dengan Puskesmas, mungkin juga dengan para umahat, untuk bisa membantu proses penanganan stunting ini, Pak. Dan alhamdulillah ini juga disambut oleh Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin akan cukup besar nanti gaungnya adalah acara Muslim Games di bulan Desember, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2023. Sebagai tuan rumah adalah Masjid Al-Aqsa Dratinos, dan akan diawali dengan
Safari Sabtu subuh juga 1000 jamaah akan menghadirkan Ustadz siapa sih? Dasar Latif. Mohon maaf, saya lupa namanya. Jadi Ustadz Dasar Latif insya Allah akan menjadi pengisi pada acara Safari Sabtu subuh 1000 jamaah ketika kita melakukan Muslim Games, dan langsung dilanjutkan dengan Muslim Games-nya Pak, yaitu di Latinos, di kawasan Komplek Latinos. Jadi secara detail nanti akan disampaikan update-nya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seluruh kegiatan ini kita tujukan untuk mengumpulkan kembali jamaah ke masjid Pak. Ini adalah tahun politik, di mana tahun politik ini cukup banyak sekali tarikan-tarikan influence secara politik. Tentu saja FMMB harus berusaha sebisa mungkin netral. Secara personal pasti tidak akan ada yang bisa netral Pak, secara personal. Tapi secara kelembagaan kami akan coba agar FMMB tetap menjadi wadah bagi semuanya, tidak memihak pada salah satu calon pasangan. Ya, kami serahkan itu semua pada istiqoroh masing-masing jamaah agar proses dakwah itu bisa berjalan. Jadi kita sudah merekam data yang lalu, bagaimana kesulitan kita karena kita terpecah belah, karena masjid terbagi-bagi. Dan ini momen di mana kita harus kembali menyatukan jamaah ke masjid, menjadikan masjid sebagai tempat tarbiyah, tempat pendidikan bagi kita semua, mengisi dengan kegiatan positif dan memberikan kebaikan pada para jamaahnya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak. Untuk informasi, yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi B1743 NOT segera memindahkan kendaraannya karena menghalangi mobil yang mau keluar. Sekali lagi, yang memiliki mobil dengan nomor polisi B1743 NOT segera memindahkan kendaraannya karena menghalangi Hadirin dan hadirat, kita berlanjut dengan acara selanjutnya, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Taufik MZ SAG dengan tema menjaga dan memperkokoh ukhuwah. Kepada Ustadz Taufik MZ SAG, waktu dan tempat dipersilakan, tafadhol alaihi masykurah. Mohon maaf Ustadz, karena ini waktu juga agak mepet, mohon 15 atau 20 menit. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mukhtar Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairil bashar wa man tabi'udan bi ihsan ila yaumil mahsyar. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-mu'jizatil akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ibadur rahman, hadratal kiram wal muhtaram, para alim,
para ulama, para asatid, wabil khusus Hadratul Kiram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad Lukman, Ketua Yayasan Al-Ikhlas, Al-Ustaz Yusuf, Ketua DKM Al-Ikhlas, dan para asatid yang tidak bisa kami sebutkan, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim dan mahabbah kami. Asy-Syaikh wal Masyayikh, para sesepuh bini sepuh yang insya Allah dengan suri tauladannya memberikan contoh, memberikan tauladan kepada kita akan keistiqomahan dalam beribadah dan bermuamalah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kehadirat Zat yang Maha Ghafur atas segala nikmat yang tiada terkira dan tak terukur. Maka mari bersama-sama kita bertafakur atas nikmat Allah, bertadabbur atas nikmat Allah dan bertadakur. Salawat dan salam kepada kariban baginda Rasul Muhammad SAW, penghulu sekalian alam, yang insya Allah dengan adinul Islam kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah dalam aktivitas kita bermakna ibadah dalam siang dan malam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, menarik apa yang disampaikan Ketua FFMB dalam situasi yang insya Allah mulai hangat-hangat kewayang, dalam situasi politik dan di tahun politik, dalam situasi lokal. Keprihatinan kita dalam suasana global, tentu hari ini kita mendengar bersama-sama, hari ini kita menyaksikan via media yang bisa kita saksikan, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang di sekitar Masjidil Aqsa, yang di Palestina dan jalur Gaza sedang berjuang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, tentu kiranya penting untuk kita renungkan bersama-sama Al-Hujurat ayat 10 yang tadi kami sitir di awal. Allah dengan tegas menyampaikan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya di antara kita yang beriman, saudara-saudara seiman itu, Allah sampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Pernyataan Allah, maka ada perintah di dalamnya, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah, maka berbuatlah untuk maslahah, maka bikinlah kemaslahatan di dalam persaudaraan itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dengan kerangka, dengan landasan ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, para asatid, para guru yang senantiasa dicintai dan mencintai Allah, kita fahami bersama, Islam mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah, tentang membangun persaudaraan itu. Kita kenal adanya ukhuwah nasabiyah, membangun hubungan persaudaraan, menjaga tali silaturahim karena hubungan pertalian darah, karena hubungan nasab. Maka Islam juga mengajarkan, menuntut, menganjurkan kepada kita seluruhnya untuk membangun hubungan persaudaraan karena keturunan, karena nasab. Maka kalau sebagian kita di Idul Fitri pulang kampung itu dalam rangka menjaga, membangun kembali, merajuk hubungan nasabiyah karena garis keturunan, karena pertalian saudara, maka saling berkunjung, saling memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita membangun ukhuwah nasabiyah. Yang kedua jamaah sekalian yang berbahagia, Islam juga mengajarkan kita ada hubungan ukhuwah watoniyah. Kalau ditarik lebih dalam lagi adalah hubungan ukhuwah basyariyah. Maka kita tidak pernah memilih di mana kita kemudian diberikan rezeki oleh Allah untuk tinggal, dengan siapa kita berinteraksi, komunitas mana yang kemudian Allah takdirkan kita. Oleh karena itu, membangun hubungan ukhuwah watoniyah dibangun dari hubungan persaudaraan karena kemasyarakatan, hubungan persaudaraan karena sebangsa dan setanah air. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, kita juga tidak pernah tahu dengan siapa kita akan kemudian berinteraksi dalam bekerja. Maka kalau kita tarik, Islam mengajarkan hubungan ukhuwah basyariyah
karena kita sesama makhluk Allah, kita sesama hamba-hamba Allah, sesama anak-anak bangsa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, yang lebih tinggi daripada hubungan nasabiah, daripada hubungan watoniyah atau ukhuwah watoniyah, ada Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Maka sesungguhnya di atas hubungan ikhwah nasabiah, hubungan dan membangun ikhwah watoniyah, ada hubungan ikhwah imaniyah. Hubungan karena kita terikat dalam persaudaraan kita satu iman, tauhid kita yang sama, agama kita yang sama, maka mengajarkan kita untuk bersama-sama membangun ukhuwah imaniyah. Maka bicara ukhuwah imaniyah sudah menembus teritori batas kewilayahan. Jadi kalau saudara-saudara kita yang di Palestina hari ini banyak yang luka, bahkan meninggal dan menangis meneteskan air mata, maka minimal kita prihatin, mendoakan dan membantu yang kita mampu. Itu ada dalam rangka membangun ukhuwah imaniyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dalam membangun 3 ukhuwah yang diajarkan oleh Islam itu sekurang-kurangnya setidak-tidaknya 4 pondasi dan 4 pilar yang harus kita bangun. Yang pertama adalah mari bersama-sama kita semakin meningkatkan, menjaga, memperkokoh ta'aruf kita. Pondasi yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal bukan hanya mengenal sekedar nama, saling mengenal bukan hanya mengenal persoalan fisik, tapi bagaimana kita semakin dalam mengenal karakteristik saudara-saudara kita, mengenal kesukaan, mengenal apa yang tidak disukai. Maka ta'aruf sigotnya adalah tafakul, dua belah pihak saling mengenal. Bukan hanya kita ingin dikenal, tapi tidak mau mengenal orang lain. Maka ta'aruf itu kalau Allah sampaikan dalam Al-Quran jelas, inna ja'alnakum min dzakari wa untha, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kata Allah, saya ciptakan engkau dalam bentuk laki-laki dan perempuan, dan saya jadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di antara tujuan itu lita'arafu, untuk saling mengenal. Ta'aruf kalau kita mengenal bukan hanya jasad tapi karakter, bukan hanya fisik tapi psikis, maka insya Allah inilah sesungguhnya yang dikehendaki Islam. Semakin kita ta'aruf, maka sesungguhnya semakin kita memahami saudara-saudara kita. Maka ta'aruf itu kalau dalam bahasa sekarang, literasi kita semakin kita perkuat. Kalau kita ingin tahu persis bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, maka kita kaji betul sejarah Masjid Aqsa. Kita kaji betul perjuangan dari tahun ke tahun. Itulah literasi kita. Banyak kita mendengar, banyak kita membaca, banyak kita membandingkan. Karena memang pasti sudut pandang siapapun orang yang pernah mungkin ke Palestina, literasi yang mereka kuasai, maka memberikan sebuah pemahaman kepada publik yang mungkin kita pahami juga berbeda. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, barangkali bisa jadi ketidaksukaan kita pada seseorang karena kita nggak mau mengenal. 2014-2019 membelah bangsa kita, tapi insya Allah 2024 sudah jelas. 2 yang memberikan pendaftaran ke KPU, tinggal kita tunggu 1 lagi. Mudah-mudahan atau 2 lagi. Siapa yang memastikan itu 1? Itu partainya banyak, bisa terpecah jadi 2 poros lagi. Tapi begini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ta'aruf itu sesungguhnya kita semakin memahami, semakin mengenal. Bisa jadi karena kita tidak suka pada seseorang, tidak mau mengenal, maka ketidaksukaan kita membuat batas, membuat jarak kita, tidak mau berinteraksi, tidak mau bersama-sama lagi, saling melecehkan, saling mencaci, saling memaki. Itu yang terjadi. Yang kedua jamaah sekalian yang berbahagia, tidak hanya ta'aruf, tidak hanya saling mengenal. Kemudian konsep yang kedua, pilar dan landasan atau pondasi yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Saling mengenal iya, tapi tafahum saling memahami itu untuk membuka ruang dialog, memberikan ruang-ruang diskusi. Ada perbedaan pasti, ada beda-beda sebuah keniscayaan. Tapi mari bersama-sama kita memberikan ruang diskusi dan dialog dengan literasi yang baik, dengan argumentasi yang lebih luhur. Islam mengajarkan begitu.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jelas landasannya. Oleh karena itu tafahum itu bisa mencegah persoalan di bangsa kita. Di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah jamaah kita kan persoalannya cuma dua. Kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi kemudian sedikit pergesekan atau gesekan dan permusuhan itu dua hal. Pertama karena salah paham, yang kedua karena pemahaman yang salah. Salah paham itu sering menempatkan kita nggak mau membuka ruang dialog. Kalau sudah menurut kita, maka kita nggak mau membuka ruang diskusi dengan kelompok lain. Itulah yang menyebabkan kita terus pecah belah. Maka tafahum itu memberikan ruang, yuk kita diskusi. Ada perbedaan apa? Ada persoalan kecenderungan mana yang bisa kita cari titik temu? Islam mengajarkan yang kedua membangun ukhuwah itu adalah membangun pemahaman yang sama, memberikan ruang dialog untuk saling menerima. Kalau terjadi perdebatan wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah dengan yang lebih baik. Kawan kita menyampaikan lebih santun, kita lebih sopan. Kalau saudara kita argumennya lebih baik, kita cari literasi yang lebih baik. Yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian yang berbahagia, apa Ustaz Ilyas agak buru-buru, 15 menit bro. Yang ketiga jamaah sekalian yang berbahagia, ruang ta'aruf sudah kita lakukan, saling mengenal kita, karakteristik orang, sehingga kita nggak ingin melakukan membuat sikap, tindak tanduk, tingkah laku yang membuat orang lain nggak suka karena ta'aruf. Maka ketika ada pemahaman yang berbeda, mari kita buka ruang dialog untuk memberikan tafahum, saling memahami. Yang ketiga adalah jemaah sekalian yang berbahagia, maka yang ketiga yang penting tidak kalah melengkapi pilar yang kedua itu adalah ta'awun. Saling memberikan bantuan, saling menolong, saling bersama-sama bekerja sama dalam hal yang baik. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, Allah menyampaikan dengan jelas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka bertolong menolonglah dalam kebaikan yang mengantarkan kita kepada pintu-pintu ketakwaan kita kepada Allah. Jangan pernah bersekongkol, jangan pernah kita bersama-sama berkolaborasi dalam kemaksiatan. Oleh karena itu ta'awun, saling membantu dan saling menolong, sesungguhnya Allah sudah uji kita. Hampir 2-3 tahun kita diuji dengan pandemi Covid. Itu sesungguhnya ta'awun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita memahami saudara kita, tapi mari apapun yang kita miliki, persoalan ta'awun, seluruh kita punya potensi untuk memberi ta'awun atau rasa saling membantu. Kalau orang yang punya harta berlebih, maka berta'awun dengan hartanya. Orang yang punya ilmu berta'awun dengan ilmunya. Orang yang sehat berta'awun dengan tenaganya. Bahkan orang yang tidak punya apa-apa, mari kita sama-sama berta'awun dengan doa-doa kita. Sesungguhnya ta'awun itu enggak hanya orang yang ukurannya materi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah yang punya harta berlebih, kita berta'awun, saling tolong menolong dengan rezeki, dengan hartanya, maka semakin berlimpah, maka semakin berkah. Berta'awun dengan ilmunya, maka insya Allah semakin bijak dalam menuturkan kata-kata, dalam memberikan sebuah tausiah, karena kita mau berta'awun dengan ilmunya. Yang punya tenaga berta'awun dengan tenaganya, insya Allah semakin sehat. Dan yang tidak mampu apapun, mari kita berta'awun dengan doa, karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah, amin yang keluar dari mulut siapa yang kemudian dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, ta'awun itu semua orang punya potensi untuk memberikan itu. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang berbahagia, dalam membangun ukhuwah nasabiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah imaniyah, pilar ta'aruf, yuk kita tingkatkan lagi, saling mau mengenal. Yuk kita buka ruang dialog. Barangkali karena kita tidak cenderung sama pilihannya, tetapi kenapa kita harus saling bermusuhan? Karena kita tidak memahami konsep orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang pilihan berbeda. Yuk mari kita berani hari ini bersama-sama untuk mampu dan memberikan rasa kasih sayang kita, kepedulian kita, dan tolong menolong dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang berbahagia, inilah yang dituntut terakhir dalam membangun ukhuwah, adalah takaful. Dulu saya ingat ada asuransi takaful. Ustaz Yusuf pernah Ustaz? Asuransi takaful itu menjamin. Maka Islam meminta kita pada akhirnya kita harus berani menjamin keamanan saudara-saudara kita. Kita harus berani menjamin keselamatan saudara-saudara kita. Kita harus berani menjamin bagaimana ekonomi saudara-saudara kita. Kita harus berani menjamin pendidikan saudara-saudara kita.
Islam tidak hanya mengajarkan kita saling mengenal. Islam tidak hanya memberikan ruang dialog-dialog untuk saling memahami ataupun ta'awun, tapi bagaimana sesungguhnya orang yang punya kebijakan, orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam level apapun, maka berikan keputusan yang bijak dan aturan-aturan yang menjamin keselamatan saudara-saudaranya, baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun keagamaannya. Tangsel itu cerdas, modern, religius. Ujian religiusitasnya masih banyak. Ujian persoalan pola hidup yang modern masih banyak. Kecerdasan masyarakat Tangsel masih multitafsir. Persoalan memahami terhadap perilaku kehidupan di tengah-tengah urbanisasi kaum urban yang menumpuk di kota Tangerang Selatan. Maka sesungguhnya persoalan menjamin itu adalah bagian dari kita membangun ukhuwah. Maka mari pastikan siapapun di antara kita, kalau hari ini saudara-saudara kita ternyata oleh Zionis Israel, maka pastikan kita tampil untuk berani menjamin keselamatan saudara-saudara kita dengan kebijakan-kebijakan, dengan kemampuan kita. Tapi pastikan setidak-tidaknya kita menjamin mereka bisa makan pada hari ini, menjamin mereka bisa bersekolah pada hari ini, menjamin mereka masih bisa baca Al-Quran pada hari ini, menjamin mereka masih bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya. Inilah yang dituntut dalam membangun ukhuwah. Perjuangannya luar biasa. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, yuk dimulai akhir 2023, insya Allah ini udah November, kemudian 28 November itu udah mulai tahapan kampanye sampai tanggal 10 Februari. Maka kita bersama-sama, tentu ini adalah ujian ukhuwah kita. Tadi saya sepakat, FMMB tidak berpihak, FMMB tidak berpolitik praktis, persoalan pilihan silakan. Tapi pastikan FMB menjamin tadi keutuhan ukhuwah jamaahnya, yang insya Allah silakan. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan hanya dibuktikan di TPS kita masing-masing 14 Februari 2024. Tapi dalam bermuamalah, dalam beribadah, mari kita satukan shaf dan barisan. Itu hadir jamaah sekalian yang berbahagia, yang bisa kami aturkan kepada Allah. Saya mohon maghfirah dan mohon ampunannya kalau yang kami aturkan jauh dari syariah, jauh dari akidah. Kepada para jamaah sekalian, wabil khusus para orang tua kami, para guru-guru kami, mohon maaf kalau kami kurang dalam bertutur kata, kurang berkenan dalam tingkah laku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minna wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz, jazakumullah ahsanil jaza atas pencerahannya pada pagi hari ini, yaitu untuk memperkuat atau memperkokoh ukhuwah, yaitu ta'aruf, tafahum, dan akhirnya adalah tafakun. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirat, mungkin tadi saya nggak update karena ada update lagi. Terakhir yaitu adalah sambutan dari Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkimtah Tangerang Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saiful MST. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ketua FMB yang telah mengundang kami dari Dinas Perhubungan, Dinas Perkimtah, terus juga dari Al-Ikhlas, Yayasan Al-Ikhlas, juga dari Ketua DKM Pak Muhammad Yusuf, dan juga para sesepuh, juga para jamaah yang ada hari ini. Jadi saya tadi sedikit kepleset ya Pak, jadi masih ingatnya Dinas Perhubungan aja. Dulu saya di Perhubungan. Alhamdulillah, bagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan serta izinnya kepada kita sehingga ada berkewajiban sholat subuh bersama di Masjid Al-Ikhlas ini. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua FMB, karena beberapa waktu yang lalu kami bertemu di Rumdin Wali Kota. Ada beberapa hal memang kesamaan terkait dengan program-program yang ada, terutama program bedah rumah. Yang saya sampaikan juga mungkin tidak terlalu banyak.
dalam melaksanakan tugas di bidang permukiman tentunya dengan banyak pihak, bukan saja pemerintah tapi juga masyarakat dan stakeholder lainnya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bidang pemukiman memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan kawasan kumuh. Karena kawasan kumuh ini cukup banyak, Pak. Jadi sudah banyak proposal juga yang masuk ke kita, ke bidang Perkim. Tahun ini kita kurang lebih hampir 400 rumah. Jadi kita membangun dari nol, Pak, bukan yang ringan gitu. Kalau yang ringan mungkin ada beberapa, tapi kita membangun dari yang nol dengan ukuran yang sudah ada ketentuannya. Jadi hanya terima kunci gitu. Dan semua sudah dibangun dengan isinya 2 kamar, 1 kamar mandi dan ruang tamu. Jadi cukup lumayan. Nah, ini dengan juga 7 kecamatan. Jadi kalau yang masuk di dalam kita itu sudah kurang lebih 1.000, Pak. Tiap tahun terus meningkat gitu. Yang penting utama dalam penanganan RTLH ini, rumah tidak layak huni ini adalah alas haknya gitu. Alas haknya harus ada dan memang sah punya dia langsung gitu, sertifikat hak milik. Tidak boleh yang memang kontrak ataupun ini. Nah, memang kemarin kejadian adalah yang kebakaran, Pak. Itu kebakaran, terus sudah kita masukkan. Memang di ABT ini kita sudah ada gitu, programnya. Kita masukkan lagi karena memang program unggulan Pak Wali. Jadi memang ini program misi dan misinya Pak Wali. Nah, yang berikutnya adalah program penanganan kawasan kumuh. Kita di bawah 10 hektar. Jadi kayak model pemukiman yang ada itu sudah kita benahi, baik itu drainasenya, jalannya, penerangannya, juga sampah dan sampai dengan pemadam kebakarannya. Nah, ini yang memang terus kita lakukan di dalam pembenahan kewilayahan. Gitu. Nah, ini sudah beberapa kelurahan yang memang tahun ini kita lakukan tahun 2003, yaitu di Pondok Cabai Putih, Pondok Pendak, Cipayung, Jombang, Sawah Baru, Pondok Jagung dan Bakti Jaya dengan luas total hampir 24,75 hektar. Nah, ini memang semuanya juga berdasarkan SK yang ada. Kami terus juga bekerja maksimal, terutama menangani hal-hal terkait banjir, gitu. Dan juga memang yang terkait dengan speed tank komunal. Memang speed tank komunal juga ini beririsan dengan dinas yang lainnya, Pak. Gitu. Nah, memang kenapa kita masukkan ini? Ini juga bagian daripada masuk ke dalam irisan stunting, Pak. Gitu. Jadi kawasan peningkatan kemiskinan. Nah, di wilayah Provinsi Banten, Tangsel ini termasuk yang perkembangannya untuk penanganan stunting luar biasa. Karena tidak hanya dari Pemkot, tadi juga dari beberapa stakeholder yang ada terus bekerja bersama-sama. Nah, ini saya menyambut sekali. Mudah-mudahan kita bisa melakukan bersama-sama, tidak hanya Pemkot, juga dengan organisasi lainnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Hadirin, sebelum kami serahkan acara untuk progres FMMB, sekali lagi kami mohon doanya. Kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Palestina. Karena barang siapa yang tidak sedih atau berduka dengan matinya orang muslim, maka dia dikatakan orang yang munafik. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk rakyat Palestina. Allah segera datangkan bala tentaranya. Fathun minallah wa fathun qarib. Fathun minallah wa fathun qarib. Fathun minallah wa fathun qarib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nanti sebelum acara progres dari FMMB, nanti juga dilanjutkan dengan doa kafaratul masjid dan sholat isyraq. Lalu nanti jangan meninggalkan masjid ini, ada hidangan yang kita bisa nikmati. Sekali lagi kami dari DKM atau pengurus Masjid Al-Ikhlas
Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan dari segi sarana maupun non prasarana. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Nanang Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa alaika nusyur. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi ini kita bisa bermuajaah di Masjid Al-Ikhlas Villa Dagotol. Alhamdulillah beberapa kali saya sudah hadir di sini lah. Mulai dari Pak Cecep dulu, mana Pak Cecep? Oh, ini Pak Cecep, ini sohib kita dari kepolisian untuk FMB bisa hadir di safari Sabtu subuh. Alhamdulillah. Untuk agenda pagi ini, karena Bapak-Bapak sudah datang mulai jam 4 pagi, sholat subuhnya di awal waktu Pak ya, kita mempercepat saja. Yang pertama ini kita mulai dari kegiatan seminar pranikah Pak, untuk generasi Gen Z. Nah, generasi Gen Z, kecuali Bapak-Bapak masih Gen Z boleh nanti ke seminar pranikah. Terutama untuk Pak Ketua Presidium, Pak Ketua DKM ini ilmunya sudah mantap, nah, jadi boleh seminar pranikah. Mohon maaf ya Ibu-Ibu ya, saya bercanda saja. Monggo Pak Agus dari Masjid Asyarif di Al-Azhar Taman Kota 1 ya, monggo disampaikan kegiatannya. Terima kasih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya kira pendek saja supaya irit waktu. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Villa Dago, kami FMMP juga, anggota FMMP Masjid Asyarif, insya Allah akan menyelenggarakan tadi yang disampaikan Pak Nana. Kenapa gini? Indonesia itu kian hari perceraian itu meningkat, lebih dari 1,5 juta terjadi tahun 2022, kayaknya 2023 juga meningkat. Dampaknya luar biasa, hanya anak-anak terlantar, bahkan yang berada di tengah pinggir jalan ini yang tidak karuan itu, salah satunya adalah produk dari. Padahal kita ke depan memerlukan apa ya, masyarakat dan pemimpin-pemimpin terbaik untuk memimpin umat kita ke depan. Oleh karena itu, seperti yang telah kita lakukan bersama Asyarif dan bersama FMMP beberapa tahun lalu, kita sekali lagi akan menyelenggarakan bimbingan gitu ya, atau kalau dikatakan seminar ya ceramah dan diskusi tentang bagaimana menyiapkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang kita harapkan untuk bisa membangun masyarakat kita yang lebih baik. Kita berharap banyak yang bisa hadir, minimal 200 orang kita harapkan hadir. Utamanya adalah anak-anak muda yang kira-kira akan segera menikah, tapi tidak terbatas mereka yang mau segera menikah, tapi untuk mereka keluarga yang baru menikah juga boleh ya. Dan juga orang tua yang mau menikahkan anak juga boleh. Jadi tidak tertutup pada yang generasi Z. Jadi yang lama kayak kita kayaknya nggak perlu, karena kita itu sedang menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi orang gitu ya. Jadi saya kira itu insya Allah akan kita selenggarakan tanggal 4 November, meliputi ahli bidang agama dan membangun rumah tangga, kemudian ada kesehatan, kemudian dari fikih dan dari pemerintah ya. Pemerintah terkait dengan beliau-beliau yang menangani keluhan yang dihadapi masyarakat ya.
pengalaman Mas Syarif ketika menyelenggarakan sekian tahun lalu, banyak warga yang datang untuk mengkonsultasikan kesulitan yang dihadapi di rumah tangga masing-masing. Saya kira itu saja. Nanti flyer akan segera kita sampaikan, dan kami berharap dari FMMB paling tidak setiap masjid bisa mengirimkan 5 orang atau 10 orang, jadi supaya target terpenuhi. Rencananya sehari penuh dari jam 8 sampai asar. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Agus. Pak Agus ini adalah Presidium FMMB tahun 2000 itu Pak Agus, 2015 kalau tidak salah. Ya, Pak Agus ini dari Masjid Asyarif Al-Azhar. Terima kasih Pak Agus. Jadi saya ulangi lagi, bukan hanya generasi Z ya, generasi yang sudah S3 boleh, sangat sepuh sekali yang mau mantu boleh. Yang kedua, menindaklanjuti dari Bapak M. Saiful, saya mengucapkan terima kasih bahwa FMMB mengadakan program bedah rumah yang korban kebakaran di Jelupang. Namanya Pak Agus. Ada Pak Agus hadir ya Pak Agus? Tidak hadir ya. Nah, Pak Agus ini rumahnya kebakaran di Jelupang. Dari FMMB alhamdulillah menyumbang sekitar 7 juta rupiah. Dari RAB sekitar 40 juta nih sama Pak Saiful langsung ditutup Pak, alhamdulillah. Dari Pemkot, wis FMMB gak usah, ini bagian saya, nah, cari yang lain, nanti saya tutup lagi. Kira-kira gitu nih Pak ya. Nah, ya terima kasih sebelumnya. Tapi kita nggak mengharapkan kebakaran lagi ya, maksudnya bedah rumah yang benar-benar sudah reot gitu, nah dibangun lagi. Kira begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah Muslim Game Bapak. Jadi saya mohon nanti dari Masjid Al-Ikhlas ada 1 orang atau 2 orang menjadi perwakilan panitia. Saya berharap nanti ada minta nomor HP-nya ya Pak. Insya Allah nanti pada maghrib kita ada meeting perdana di Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ini di Latinos sebagai tuan rumah Pak. Nanti cabang olahraganya ada 9. Salah satunya yang menarik buat bapak-bapak untuk mengenang masa lalu adalah gobak sodor Pak. Nah, jadi yang dulu masa kecilnya sering gobak sodor, kita ulangi kebahagiaan yang dulu-dulu itu. Kira-kira gitu ya Pak. Nanti mohon ya Pak Ketua DKM bisa bisa mewakilkan 1-2 orang. Yang ketiga adalah FMB akan mengadakan S3 1000 jamaah. S3 1000 jamaah ini akan dirangkaikan dengan kegiatan Muslim Game pada pembukaannya. Lagi-lagi Al-Aqsa Latinos yang akan menjadi tuan rumah. Kalau di akhir-akhir ini mungkin Bapak yang viral lagi di sosmed, di TikTok atau di IG atau di YouTube mengenal atau mengetahui Ustadz Dasat Latif, nah beliau akan menjadi pembicara kita. Mari kita hadir bersama-sama di S3 1000 jamaah di Al-Aqsa tanggal berapa Pak? 16 Desember. Alhamdulillah 16 Desember ya, kita S3 1000 jamaah, kita meriahkan di sana sekaligus pembukaan Muslim Game. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi sudah alhamdulillah program stunting ya Pak. Program stunting ini kita lagi-lagi kerjasama dengan Pemkot, bahwa tadi Pak Gus di jalan-jalan yang kurang mendapat perhatian lah kira-kira gitu ya. Nah ini kita akan sedikit membantu dengan program stunting, yaitu dengan bimbingan, dengan mungkin sedikit memberikan bantuan secara reguler selama 3 bulan atau 6 bulan ya kira-kira gitu ya. Kita bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau di Villa Dagotolnya ada puskesmas, nanti kita bisa bekerja sama. Kira-kira itulah ya. Jadi ada 4 program. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah memento. Sama Pak Kasturi sudah siap? Pak Kasturi mana? Siap. Sudah. Ininya apa? Untuk sudah. Nanya tema. Monggo Mas Iksan disampaikan.
kepada Pak Ketua GM ya, saya belum hafal, mohon maaf. Saya sudah lama nggak kesini. Cek. Terima kasih Pak Sekjen. Mungkin dari DKM Al-Ikhlas mohon perwakilannya dengan Pak Ketua DKM Pak Muhammad Yusuf ya Pak. Dan dari FMMB kepada mungkin di sini Pak. Ya. Tes, ya. Pak Surya, mohon Pak untuk santunan yatim. Jadi ini program rutin Pak Muhammad Yusuf. Setiap tuan rumah S3 kita berikan santunan yatim untuk masjid. Silakan didokumentasikan. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita undang Pak M. Syaiful selaku kepala bidang ya dari Perkimta mewakili Pak. Secara simbolis saja Pak Surya, ini karena dinas Perkimtanya sudah hadir. Ini kemarin proposalnya kira-kira seperti ini sudah dibantu. Terima kasih Mas. Halo. Ya, halo. Ya. Yes. Untuk simbolis, lalu berikutnya terkait piagam untuk tuan rumah. Ini kita dari segenap keluarga FFMB mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Muhammad Yusuf atau Ketua DKM atau yang mewakili atau Bapak langsung juga boleh. Selanjutnya Pak Budi ya, Pak Budi, Presidium 2024 ada. Ya. Ketua Yayasan, wah alhamdulillah. Nah ini piagamnya Pak untuk setiap tuan rumah S3 nanti kita akan berikan piagam ucapan terima kasih karena sudah menjadi tuan rumah dan menyambut kita. Oke, alhamdulillah. Berikutnya terkait memento dari FMB dan program-program kepada Pak Dude ya, Presidium 2026. Silakan Pak. Ini siapa lagi Pak Yusuf? Boleh dari tuan rumah yang lain, sekretaris, bendahara boleh, Pak Yusufnya sendiri juga boleh. Kamu kan harus bergilir Pak, jadi semua presidium dapat gitu kan. Pak Agus nggak ada ya? Pak Agus nggak ada? Berarti langsung aja Pak dua Pak ya, karena Pak Agusnya nggak hadir. Ya alhamdulillah. Tolong didokumentasikan masalah. Oke. Ini belum. Baik, terima kasih. Alhamdulillah agenda WW sudah kita sampaikan. Untuk menutup acara rangkaian pada pagi ini agar lebih mendapat berkah dari Allah SWT, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Insinyur Muhammad Lukman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini adalah pertemuan yang
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita di sini adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah. Waslih lana fi dhurriyyatina inna natubu ilayk wa inna minal muslimin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma qsim min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallitna 'ala man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada satu ini yang barusan diinfo ke saya. Salah satu program MB yaitu yang terakhir ini adalah tadi Pak Agus menyampaikan untuk seminar atau training pranikah ini bahwa ini adalah betul-betul untuk menjadi pemimpin, yaitu imam sholat. Jadi ada training imam sholat yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin Jelupang, Serpong Utara ya Pak. Jadi bisa belajar imam sholat rawatib, imam sunnah apapun nanti imam akan diselenggarakan oleh Pak Yan. Mungkin bisa menyampaikan sebentar 1 menit cukup ya? Oh ya, jadi tanggal 22 Oktober itu insya Allah Ahad depan. Oh ya, besok ya, sekarang biasa ya. Saya kalau gajian lupa apa ingat Pak, kalau gini kan lupa saya tanggal. Kalau gajian ingat saya, mohon maaf. Jadi besok Ahad ya, jam 8 sampai jam asar ya. Jadi monggo bagi santri, bagi ustadz atau siapapun monggo silakan datang, terutama jamaah, biar kalau imamnya nggak datang nggak lihat tengok kanan kiri siapa yang maju, jadi yang di depan sudah siap untuk menjadi imam. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto Basamun dulu ya Bapak ya. Jarang-jarang Bapak kesini, belum tentu setiap tahun kesini ya. Kita foto dulu. Setelah itu kita musyafakah dan ditutup dengan yang harum-harum di sana itu. Monggo Bapak maju di sini, kita foto bareng dulu. Silakan. Alhamdulillah presidium banyak yang hadir. Ada Pak Jindar, ada Pak Agus, Pak Aya, Pak Mas Ruri, ada Pak Suradi, presidium banyak yang hadir ini. Alhamdulillah. Monggo. Silakan. Monggo Bapak, silakan. Ini Pak Suradi.
Iya, nanti jangan lupa ya. Monggo. Bapak-bapak, ayo nanti yang foto bersama bisa langsung sarapan. Kalau nggak foto nggak sarapan. Baik, Ikhwan Fillah untuk memperlancar dokumentasi FMMB, kita akan ambil dengan beberapa gaya, dan setelah foto nanti kita akan membuat short video ya. Silakan Mas Anam, posisinya sudah balance, fokus. Kita gaya yang pertama gaya formal dulu ya. Dengan gaya senyum ya, karena senyum itu ibadah. Silakan mulut kita dilibatkan 2 cm kanan kiri. Iya live. Yang kedua, salam tauhid. Silakan salam tauhid. Ya. Untuk tetap menjaga dan memperkokoh ukhuwah ya, sesuai dengan tausiah pagi ini. Sebentar, ada satu lagi Cimor nih Pak Nenang, ada dari Pemkot ya. Oke, silakan dengan kode Cimornya. Baik, sekarang kita akan membuat short video untuk latihan demi kekompakan soliditas di antara kita. Kalau saya katakan BSD, Kota Santri, FMMB, Berkah Manfaat, Al-Ikhlas, boleh izin Pak Yusuf? Makmur ya? Oke, Tangsel, Cimor, kemudian Takbir. Kita latihan dulu ya. BSD, FMMB, Al-Ikhlas, Tangsel, Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah, kita sekarang sedang sesungguhnya. BSD, Kota Santri, FMMB, Berkah Manfaat, Al-Ikhlas, Tangsel, Takbir, Takbir, Takbir. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah ke Monas. Pagi ini seluruh kita bahagia karena ikut S3 di Masjid Al-Ikhlas. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Ayo mangan. Mangan iki enak iki. Syuting mangane. Mantap iki, ayo sahabatku, kawanku dimanapun Anda berada ya hadir. Mantap, barakallah. Siap, makasih Mbak ya. Ayo ibu dulu ke sana aja sarapan. Monggo. Ayo cepat sarapan. Ayo. Al-Dumumin itu udah siap, ntar malah bingung itu yang itunya.